Jangan-jangan Kang Dedinya ini yang imposter gitu ya, jangan-jangan loh ya. Jadi punten Kang Dedi tidak menjawab apa-apa di VT Kang Dedi. Yang ada hanya ad hominem gitu, itu pun ngawur. Jadi terbukti yang menyebarkan hoax itu Kang Dedi. Di situ Kang Dedi kan, mohon maaf sotoy terkait kasus saya. Saya jelaskan ya Kang Dedi. Mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat. Padahal asal Kang Dedi tahu ya, mau dia orang Jakarta, orang Papua, orang Palembang, KTP-nya sama Kang Dedi. Kita ini NKRI, kita ini bayar pajak. Dan itu menunjukkan bahwa Anda tidak matang dalam berdemokrasi. Pak Anies buat anak Abah setelah pilkada apalagi nih Kang? Nah ya kejadian Abdi sebagai ketua kelompok tani dikeroyok ku preman. Senin ke tim lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat, Satuan Provinsi Jawa Barat, sareng Polda Jabar kayak kadinya ya. Nyoman Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos, si Pakun Ritual Bobo dua topi mangkok Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Bener-bener rumput tetangga memang lebih hijau untuk dikritik. Tolonglah. Masih ingat gak di beberapa hari yang lalu rame Kang Dedi respon Mas ya nggak Mas yang mengkritik Kang Dedi, terus sama Kang Dedi di-spill secara administrasi kewargaan gitu kan. Beliau warga Jakarta gitu, jangan mengkritik pakai hoak, ibaratnya kurang lebih begitulah ya. Ternyata nggak stop sampai di situ, makin ngegas lagi ngekritik Kang Dedi. Iya kan netizen penasaran ya, aku juga penasaran, kita cari-cari, ternyata netizen sudah menemukan jejak digital. Siapa sih ini teh, pendukung siapa sih kok sebegininya gitu. Secara administrasi kewargaannya dia warga Jakarta gitu, bukan warga Jabar. Kasarnya apapun yang dibuat di aturan Jabar gitu kan tidak berdampak juga. Kenapa kesal itu sama Kang Dedi gitu kan. Ini kita remind dulu meluncur. Ini ya kan yang kemarin direspon sama Kang Dedi ini diposting di IG-nya ceki-ceki. Play. Makin kelihatan aslinya. Asal Kang Dedi tahu ya, Rumah sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Dedi ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Dedi kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Nah ini responnya kan Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan. Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting.
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Aku pikir stop sampai di sini gitu kan, kayak ada putusan M, kayak gue miskomunis segala macam, udah tuh abisnya ngoreksi diri. Ternyata enggak, makin semangat ngegas Kang Deddy gitu sampai akhirnya ya aku menyelam ke akunnya gitu. Tolonglah nih kita meluncur. Cus. Nih diposting langsung sama akunnya Eko Widodo. Santi People yang penasaran pengen nonton fullnya juga pengen menyelam, monggo silahkan meluncur. Kita lihat Mas Eko Widodo merespon VT Kang Deddy yang tadi gitu. Dimana VT Kang Deddy yang tadi adalah buat merespon kritikannya yang sebelumnya gitu soal RSUD nih. Ceki-ceki play. Ini adalah jawaban saya atas VT Kang Deddy Mulyadi yang menyudutkan saya terkait penggantian nama RSUD Alisan. Apakah yang disebut dengan kearifan lokal harus disterilkan dari jejak Islam? Menghapus jejak kata Islam dari institusi publik bukanlah tindakan yang bisa diremehkan. Ia adalah bentuk kekerasan simbolik terhadap sejarah dan ingatan kolektif. Nama itu tidak dipilih secara asal. Ia adalah penanda bahwa rumah sakit tersebut bukanlah sekedar institusi medis, melainkan bagian dari narasi etis. Tempat pelayanan dijalankan dengan prinsip-prinsip ihsan. Dalam kerangka etika Islam, ihsan berarti melihat dan merawat manusia seolah-olah sedang melihat Tuhan. Apakah nilai seperti ini tidak layak dijaga hanya karena menggunakan diksi Arab? Indonesia bukan bangsa yang dibangun dari pemurnian budaya tunggal. Ia tumbuh dari simpul-simpul sejarah yang saling menyilang. Bahasa Arab hadir dalam pembentukan bangsa ini bukan sekedar penjajah makna, bukan sebagai penjajah makna, melainkan sebagai bagian dari cita-cita etis dan spiritual kolektif. Kata adil, musyawarah, rahmat, masyarakat, umat, hikmah, bahkan rakyat adalah kata-kata hidup dalam persilangan antara Islam dan Indonesia. Apakah kita hendak menertibkan semua itu hanya karena tidak merasa nyaman pada jejak akar? Perilaku mengganti nama dengan dalih lokalisasi yang berlebihan menciptakan jarak palsu antara agama dan kebudayaan. Seolah-olah keduanya tidak bisa menyatu. Ini adalah logika modernisasi yang semu. Justru menghancurkan jembatan kebangsaan yang telah lama dibangun oleh pendiri kita. Ini pula bentuk kejahatan sejarah. Ia menguburkan kontribusi Islam dan umatnya dalam pendirian Republik ini, lalu menegaskan ulang dominasi negara atas ekspresi kultural rakyatnya. Apakah kita begitu mudah tergelincir pada Islamofobia simbolik demi citra kebudayaan yang disebut inklusif, padahal inklusivitas sejati lahir dari keberanian mengakui akar dan keberagaman, bukan dari penghapusan halus lewat pergantian nama. Ini tapi sayangnya tidak direspon lagi sama Kang Deddy gitu. Mungkin kayak ya udahlah gitu. Iya. Ya udah nggak direspon lagi, kayak ya udah dikasih tahu ini soal nih lihat baca putusan MK gitu, kayak nggak mau tahu. Akhirnya dia berargumen lagi dengan narasi yang baru gitu, yang seolah kayak ya dugaanku ada upaya untuk membentur atau seperti apa. Iya, karena kalau ngebahas yang tadi Kang Deddy bilang dari keputusan MA gitu kan, MK dari keputusan MK gitu, si Mas Eko ini nggak peduli gitu, jadi dia tetap keke dengan pemikirannya sendiri aja gitu. Tapi karena nggak direspon sama Kang Deddy, Mas Eko ini masih tetap memberikan kritikan terus nih. Iya, tapi sebelumnya ada komen dari Ratem nih. Maaf Kang, Anda kan warga DKI ya. Silakan Anda kritik gubernur Anda sendiri untuk kemajuan daerah Anda sendiri. Tidak perlu Anda usik Jabar. Banyak loh tindakan nyata dari Pak KDM untuk kemajuan Jabar. Justru narasi Anda ini yang ingin membenturkan agama Islam dengan budaya Sunda tuh, kata Ratem. Ini kita kasih next videonya, muncul. Nih masih video yang sama mungkin. Kok sekarang gak dinotis sih? Yang kemarin dinotis. Ada lanjutannya lagi, ceki-ceki dari Mas Eko. Ini ada komentar dari Pak Taya. Apa menurut Abang bahasa nenek moyang kita tidak bagus? Justru di sisi lain Abang menjelek-jelekan budaya. Nah ini saya justru bertanya balik, di mana letak saya menjelek-jelekan budaya? Justru kritik saya kepada KDM ketika KDM ingin hanya ada budaya tunggal di Jawa Barat. Sehingga ketika ada budaya-budaya lain yang sudah menyilang di Jawa Barat, seperti budaya Islam, budaya Minang, budaya Jawa, dan lain sebagainya,
itu harus dicabut dari akar-akarnya. Seolah semua dianggap benar atas nama melestarikan budaya lokal. Nah ini yang bahaya. Yang mesti diingat adalah Jawa Barat ini adalah masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga budaya-budaya yang saling menyelang itu ya harus dihargai. Moto pada Pancasila kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman itu adalah suatu keniscayaan. Jadi kenapa kemudian yang kita pertanyakan harus diganti? Dan sudah menjadi tugas saya untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan kepala daerah yang bersifat segregasi sosial, apalagi sudah mengarah kepada segregasi rasial. Buat saya alasan Kang Deddy mengaitkan pergantian nama lisan dengan korupsi yang terjadi di Jawa Barat itu sangat tidak logis. Ya, apakah kemudian karena terjadi korupsi besar-besaran di Bank Jabar, lantas namanya juga harus diganti? Gitu. Menurut saya itu sangat tidak logis gitu. Apalagi kalau kita melihat histori dari alisan ini yang oleh Kang Deddy disebut saya menyebarkan hoax itu. Faktanya adalah bahwa itu didirikan oleh umat Islam Jawa Barat pada saat nuzulul Quran. Ya, diinisiasi oleh para alim ulama. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Yang Kang Deddy katakan itu hoax itu. Ya, adapun kemudian korupsi yang dilakukan oleh Yayasan Al Ihsan, itu urusan Pemprov Jawa Barat dengan Yayasan Al Ihsan sebagai pengelola. Tapi fakta historis bahwa rumah sakit itu diadakan oleh umat Islam dan diperuntukkan umat Islam, bahkan di awal dibiayai dengan Basnas, itu tidak bisa dirubah. Gila sebegitunya ya. Rumah sakitnya di Jabar yang panas tetangga. Memang rumput tetangga lebih hijau ya buat dikritik. Tapi ini ada komenan, cuman memang nggak akan baca fullnya ya karena panjang banget. Santi People silakan bisa baca sendiri dari Reka Ich. Ya itulah ya, Bang, mohon maaf ya, Jawa Barat emang masih wilayah NKRI. Yang dimaksud budaya tunggal itu ya kita harus menempatkan budayanya pada tempatnya masing-masing, pada akarnya gitu kan. Misalkan budaya Minang kita tempatkan di Sumbar, Dayak di Kalimantan, Bugis di Sulawesi dan lain sebagainya. Saya yakin mereka pun akan marah jika budayanya tidak begitu nampak di tanahnya sendiri. Begitupun Jawa Barat dengan adat budaya Sundanya. Bukan berarti budaya lain gak boleh datang dan tinggal di Jabar, tapi tolong hargai budaya lokal yang ada. Soal pergantian nama kenapa harus dipermasalahkan? Padahal makna dari nama itu kan sama-sama aja tuh. Iya, aku bingung kan. Liar Aiwa. Tapi masih ada next video aja meluncur. Ninyo masih keke di VT ini. Nggak direspon-respon, mungkin gitu ya dugaanku ya, sampai buat responnya bikin 3 VT Mas ya. Aduh, liar aing mah. Ceki-ceki. Play. Sebagai gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada warga Jabar. Izin stis videonya Kang Deddy. Saya juga berterima kasih kepada Kang Deddy sebagai rakyat jelata yang tidak berarti apa-apa ini diperhatikan betul oleh Kang Deddy. Itu bukti bahwa Kang Deddy juga cinta kepada saya ya. Begitu juga dengan fans-fansnya Kang Deddy ini hari ini pada silaturahmi ke VT saya, ke akun saya gitu. Iya sih, komennya aku lihat pada naik-naik, viewsnya juga pada naik-naik di akunnya ya. Lanjut lagi. Menunjukkan bahwa fansnya Kang Deddy juga cinta kepada saya tuh. Cuma ada beberapa hal yang saya harus luruskan dari VT-nya Kang Deddy, sekaligus menjawab pertanyaan dari Angga Dita ini. Tahun 2029 kena kasus apa Bang? Karena di situ Kang Deddy kan mohon maaf sotoy terkait kasus saya gini. Saya jelaskan ya Kang Deddy. Kang Deddy di situ menyatakan bahwa saya menyebarkan hoax. Faktanya Kang Deddy yang menyebarkan hoax. Karena apa? Silakan Kang Deddy buka putusan pengadilan tinggi terkait kasus saya di tahun 2019 itu. Pengadilan menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Saya dibebaskan. Saya menang. Bahkan bukan hanya pada putusan pengadilan tinggi, pada putusan banding pun saya dinyatakan tidak bersalah. Dan yang asal Kang Deddy tahu ya, kasus saya itu adalah kasus saya membela Pak Prabowo. Makanya saya juga bertanya-tanya, ini kapasitas Kang Deddy berbicara tentang kasus saya ini sebagai apa? Kalau sebagai kader Gerindra, harusnya Kang Deddy ini berpihak pada saya. Karena dulu timnya Prabowo kan membela saya juga. Ya, saya saat itu dalam posisi membuka ruang percakapan bahwa terjadi kecurangan Pilpres di 2019 terkait situng KPU yang hari ini namanya Sirekap itu. Dan itu kan dibuktikan dalam MK memang terjadi masalah. Makanya di tahun 2025 persentase pada sistem Sirekap ini tidak dimunculkan. Ya. Jadi ini saya bertanya-tanya nih, Kang Deddy dalam posisi apa bicara seperti ini gitu. Jangan-jangan Kang Deddy-nya ini yang impostor gitu ya. Jangan-jangan loh ya. Jadi punten Kang Deddy tidak menjawab apa-apa di VT Kang Deddy. Yang ada hanya ad hominem gitu. Itu pun ngawur. Jadi terbukti yang menyebarkan hoax itu Kang Deddy. Terima kasih. Kang Deddy impostor. Enggak. Sekarang aku gini deh, kalau Mas Eko Widodo ini nanya, emang
Kang Dede ini sebagai apa? Kapasitasnya sebagai apa? Bilang saya begini begitu. Ya sekarang dibalik deh, Mas Eko Widodo kapasitasnya apa? Mengkritik Kang Dede dengan bahasa yang kayak gitu kan bisa juga dibalik kayak gitu kan? Secara administrasi warga bukan warga yang terdampak peraturan yang dibuat sama Kang Dede kan? Iya. Tapi ada jawabannya nih, meluncur. Cus. Nih di video terbarunya diposting sama Mas Eko Widodo di 20 jam yang lalu dengan caption di video sisi gelap KDM. Wah, penasaran kita apa nih sisi gelap Kang Dede ini. Kita lihat kayak gimana penjelasannya, ceki-ceki. Play. Inilah cara-cara kotor KDM untuk membungkam rakyat yang kritis kepadanya. Pertama adalah dengan melabeli buzzer seperti yang terjadi di video ini. Nggak influencer, nggak tahu buzzer. Ya. Jadi kalau memang benar kita buzzer, ya mana uangnya? Kita juga mau. Inilah yang membuat anak-anak muda yang memiliki intelektual baik, yang memiliki nalar kritis, yang cinta pada negerinya, malas untuk bicara politik. Kenapa? Karena dilabeli buzzer. Dan label ini sangat tidak nyaman dan merendahkan sekali. Ya, dan itu yang dilakukan KDM untuk membungkam orang-orang yang kritis kepadanya, dilabeli buzzer gitu. Kedua, dia tanya KTP-nya mana, seperti yang terjadi di video ini. Mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat. Padahal asal Kang Dede tahu ya, mau dia orang Jakarta, orang Papua, orang Palembang, KTP-nya sama Kang Dede. Kita ini NKRI, kita ini bayar pajak. Dan itu menunjukkan bahwa Anda tidak matang dalam berdemokrasi. Dalam demokrasi, kritik itu penting sebagai penyeimbang, sebagai alat kontrol. Karena kekuasaan itu harus dijaga, harus dirawat. Dan dirawatnya dengan apa? Dengan kritik. Jadi kritik itu dalam demokrasi itu seperti obat. Ya harus Anda terima. Mau dari manapun datangnya, kalau itu baik terima, kalau itu tidak benar ya Anda jawab. Bukan kemudian Anda bungkam dengan cara, kamu orang mana? Kemudian yang terakhir ini yang baru saja terjadi kepada diri saya. Tanpa ada penjelasan yang konkret, dia melabeli orang yang kritik itu sebagai penyebar hoax. Dasar hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Dan itu adalah cara-cara KDM untuk melemahkan mental orang-orang yang mengkritiknya itu. Tiba-tiba aja dia menyebutkan, saya menyebarkan hoax. Tanpa ada penjelasan di mana saya menyebarkan hoax itu. Bahkan kalau Anda lihat 2 atau 3 video terakhir saya itu isinya fansnya KDM semua itu. Mereka itu tidak bisa menjelaskan di mana saya menyebarkan hoax. Dan pertanyaannya, apakah dengan cara-cara kotor seperti itu kita akan berhenti untuk mengkritik? Ya jawabannya tidak. Kita akan terus melakukan kritik kepada siapapun. Ya, pejabat publik yang membuat kebijakan yang aneh-aneh, kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kebijakan yang melanggar konstitusi, kita akan terus kritik. Ya, dan itu tidak akan pernah melemahkan kita ya, karena kita cinta kepada negeri ini. Tuh. Kan dia bilangin, ya walaupun gue bukan warga Jabar, tapi kan gue NKRI juga, KTP-nya tetap Indonesia, gitu kan. Dia mau tetap mengkritik pejabat yang tidak pro rakyat. Iya. Yang menariknya warga Jabarnya sendiri aja happy dengan kebijakan yang dibuat sama KDM gitu kan. Iya. Nah ini yang di luar malah panas pengen mengkritik gitu kan. Terus tadi di akhir tuh menurutku ya ya kita akan tetap mengawal mengkritik pejabat-pejabat, otomatis banyak dong, gak cuma KDM doang kan. Iya. Tapi di sini ada yang sampai komen dari Satsuhe Uchiha ya. Bro, di Indonesia ini kan ada 38 provinsi, kenapa kamu fokus di Jabar aja? Ya kan? Di sini ada yang pro-nya tuh kan menyebut Kang Dede tipe NPD, narcissistic personal disorder, mau dipuji terus, harus diturutin katanya. Nah, di sini ada yang komen juga. Setelah gue lihat video lamanya ternyata ini orang di kubu Bapak Yaman. Tahu kan artinya? Apa artinya? Mama enggak. Apa emang artinya? Tapi menariknya kalau dia bilang kita akan terus mengawal para pejabat-pejabat yang tidak pro rakyat, saat kita berkunjung ke akunnya nih meluncur. Nih yo, aku nggak tahu apa memang topik KDM seseksi itu juga gitu kan. Ini dari video yang terbaru sampai ini 1 baris, 2 baris, 3 baris, kita lihat ya 4 baris. Di sini terus sampai di sini. Gila, berapa baris nih? Ada lagi Kang Dede gitu ya. Tuh. Masih KDM terus gitu. Mana gitu kritik pejabat lainnya, perasaan yang lain juga sempat ada rame juga ya soal kebijakan-kebijakan yang wadidaw, cuman ya nggak viral sih, trafficnya nggak banyak gitu kan. Tapi yang tadi mengenai komenan yang di-scroll katanya ke VT lama. Nah ini mungkin yang dimaksud nih, karena ada komenan terbaru juga nih ya, pesan Pak Anies pasca putusan KPU ceki-ceki. Play. Pak Anies buat anak Abbas setelah pilkada apalagi nih Pak? Pokoknya terus berkarya, lihat kebutuhan lingkungan, lalu jawab dengan solusi. Ya. Terima kasih Pak Anies. Tuh, sampai ada komenan baru nih ya di 1 hari yang lalu dari Bunda Aku. Ternyata kesini karena rusuh di dapur tetangga. Ternyata ternyata katanya. Terus ada lagi nih Frances.
Hah, pantas tidak on point, junjungannya. Abah kok katanya ditanya jawab muter komplek dulu. Ternyata oke. Sumpah. Teman-teman netizen tuh kalau udah bergelombang, ngegeruduk, cari terus di tracking sampai jejak digitalnya nih. Iya. Ini ada lagi nih meluncur. Cus. Ya kan? Kalau kita perhatiin mengkritik pejabatnya mana? KDM doang ini selama beberapa baris gitu. Selebihnya ya video dia ngeposting ya mungkin idolanya atau jagoannya gitu kan. Ya inilah yang akhirnya kemarin Kang Deddy ngomong, ya kalau jualannya kurang laku ya jualnya yang bener gitu, jangan ngejelekin jualan orang yang lebih laku. Betul. Gitu. Promoin lah. Promokan lah. Tuh ini jejaknya nih di bulan 6 tanggal 26 sampai dibikin Mulyono jilid 2. Gila sebegitunya loh. Padahal aku mikir salah apa Kang Deddy ya? Iya. Kalau misalkan dia nggak setuju sama kebijakannya, dan dia nggak terdampak juga secara regional kan beda ya. Dia di warga DKI, ini warga Jabar gitu kan. Iya. Terus kenapa? Apa yang men-trigger gitu? Apa? Aku pun rada-rada Herman gitu. Kalau misalkan kayak Mang Ono nggak kritik, oh ya udah dia DPRD Jabar gitu kan. Netizen pun memaklumi gitu, ikut ngeramein gitu kan. Terus giliran yang luar ikut-ikutan naon sih, apa sih, beda respon netizennya pun beda gitu kayak apaan sih tetangga gitu. Iya, orang nggak kena dampaknya apa-apa juga. Ya liar aku mah tuh ini teh. Jadi buat Santai People yang pengen menyelam lagi, monggo ini akunnya. Yang mau follow juga follow, silakan. Tuh banyak juga ternyata teman-teman netizen yang udah sampai bawah-bawah tadi aku ceki-ceki. Aduh liar ini mah akunnya ya. Tapi ya sayangnya dari VT terakhir yang sebelah sini itu kan udah nggak direspon lagi sama Kang Deddy. Parah nih Kang Deddy, respon atuh. Berapa video tuh berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, dan yang ini kan lumayan gede juga hasil viewsnya, trafficnya. Kang Deddy parah nih, respon dong Kang Deddy. Kang Deddy mah parah. Ini kita kasih nextnya. Cus. Nih next topiknya semalam saat Kang Deddy ada acara ngajang keluarga di Kabupaten Bogor, apa kalau nggak salah mah. Di sesi akhir seperti biasa setelah memberi bantuan gitu kan, olah rasa. Nah ada momen ternyata tambahan nih, buka pengaduan. Nah ada warga yang datang bawa hasil buminya sambil mengadu, ternyata dekat dari lokasi kemarin yang di Gunung Salak yang Kang Deddy nyetop soal pembangunan lapangan golf. Ya. Nah ternyata di dekat situ tuh ada warga yang disenggol oleh preman, nggak tahu preman dari mana gitu kan, disenggol. Ya dugaannya sih karena penertiban yang dilakukan sama KDM ini gitu kan, based on laporan warga gitu. Nah ini pengaduannya, kita lihat dari Kompas TV, ceki-ceki. Play. Simpan di dia, sok bawaan. Siap nuhun, sok. Alhamdulillah. Ya naon ieu? Oh di Gunung Salak nuhun, waduh popohan. Alhamdulillah. Tos mohon. Tos. Waduh, sok iya angkut dahareun. Aduh cau. Seneng Kang Deddy juga ini. Alhamdulillah. Nuhun pisan. Leuweungna enak kajagaan. Aya nu ngaganggu keneh teu. Sok ngomongkeun di dieu masalah naon sok leuweungna. Sampurasun. Hatur nuhun, tos tiasa tepang sareng Pang Jongok sareng Pak Gubernur. Abdi di kelompok tani KTHW, kelompok tani hutan wisata LMDH, mewakili Gapoktan 4 kecamatan. Bapak atau Sumping Tirbo ke AUP. Nah ya kejadian Abdi sebagai ketua kelompok tani dikeroyok ku preman di Taman Sari, Desa Taman Sari, RT 2 RW 7 di PT PMC Atos sampai dugi kiwari acan aya. Bapak piwarang nyetop malah merajalela saung kebun Abdi di dosar masih. Tadi tanggal nu umuran 20 tahun program agroforestry dirusak pakai sensor. Desa Taman Sari. Palikulonen Sukamantri. Kan kamari abdi kadenya nu lapang golap. Ieu nu belah manana?
Di bawahnya. Ya, jadi tiludas eta. Ayeuna tanahna diklaim ku PT. PT naon? Prima Mustika Chandra. Dipake naon? Wah, ulah atuh di sisi gunung mah. Ari manehna dasarna naon eta ngabuka taneuh? Enggak ada. Daya. Ya tos ke dinten Senin ke tim lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat, Satuan Provinsi Jawa Barat sareng Polda Jabar kayak kadinya, ya. Polda langsung diturunin loh. Jadi buat yang tadi ingesanti people yang nggak ngerti, ini memang translate. Jadi si bapak ini mengadu kan, ya pasca himbauan penertiban dari Kang Deddy justru area perkebunan dia gitu kan, itu diganggu oleh preman. Saungnya dirusak, terus ada pohon yang sudah ditanam gitu, yang sudah berumur 20 tahun disikat juga. Jadi Kang Deddy langsung mengingatkan tadi Senin dikirim dinas-dinas terkait plus Polda Jabar aja deh yang turun gitu. Soal tadi kan katanya sudah dilaporkan ke kepolisian setempat, itu mungkin polsek kali ya. Tapi belum ada tindakan sampai kemarin yang mungkin masih berproses gitu. Ya makanya akhirnya Kang Deddy minta Polda Jabar aja yang turun langsung gitu. Yang berusia 20 tahun disikat juga tadi kan. Nah, menariknya di sini berarti sudah berani ada perlawanan. Iya. Iya, tapi yang disikat warganya, warga sekitar. Karena kan Kang Deddy merespon dari aduan warga sekitar, dilihat segala macam, dianalisa. Kalau ngaco itu disikat langsung tutup gitu. Tapi kalau izinnya full itu diproses lagi gimana caranya biar izinnya dicabut atau seperti apa gitu. Cuman aku salfok juga, gila warganya yang disikat loh. Iya. Sampai dateng. Tapi ini bagus sih, maksudku begini loh. Kalau mau ada pengaduan tuh, ya memang idealnya bawa apa ya? Ya bawa besek gitu. Sesimpel kayak gini nih, hasil alam adanya pisang gitu kan happy banget Kang Deddy. Waduh pisang gitu. Jadi datang teh nggak cuma bawa masalah doang gitu. Iya. Bawa ini Kang sedikit gitu. Jadi gini gitu. Idealnya begitu aja menurutku. Duh gila ini ya. Oknum perusahaan berarti ya tadi ya. Soalnya yang disebutin PT-nya perusahaan swasta gitu ya. Iya. Jadi gimana ya? Ya sebenarnya dengan adanya kayak gini tuh ada plus minusnya menurutku Mang. Plusnya ya mereka terjamin, yang maksudnya masyarakat yang ngadu itu terjamin keamanannya gitu kan. Tapi minusnya mungkin ada beberapa masyarakat juga yang jadi mikir 2 kali buat ngadu gitu karena takutnya nanti kayak gini juga gitu kan. Iya, takutnya kayak yang sebelumnya ini ya gitu. Diganggu sama preman. Tolonglah. Ini kita kasih next ya. Cus. Ninyo, nextnya ada ibu-ibu yang datang ke Lembur Pakuan mengadu juga gitu ya. Tapi karena ibu ini adalah warganya Kang Deddy, jadi yang terima langsung Kang Deddy gitu. Sekarang yang aku tangkap begini formatnya, ketika di luar warga Kang Deddy gitu yang terima ya mungkin timnya Haji Mumu atau teteh yang mirip Ayu Ting Ting kemarin gitu. Tapi kalau warga Jabar langsung ya udah yang terima Kang Deddy ini langsung nih, ceki-ceki. Play. Nih, ini pagi-pagi udah kedatangan tamu dari mana ini? Semalam, Pak. Dari mana? Dari Depok. Depoknya mana? Juanda. Oh, Juanda. Iya, Juanda. Jam segini mau ngapain? Masih pagi. Ya saya mau ketemu Bapak dari. Ngapain? Udah lama minta tolong. Mau jadi mertua apa? Mertua. Minta tolong, Pak. Ya kenapa? Allah. Udah 13 tahun, Pak. Ini urusan saya, ahli waris udah pada. Kenapa? Kenapa masalahnya? Ya itu belum dibayar tol. Apa yang belum dibayar? Tolnya belum dibayar. Ya, nama ibu siapa? Udah ada nama ibu siapa? Sutina. Alamatnya? Alamatnya mirip muka. Tadinya kan sekarang udah di Kota Kembang saya. Ya udah alamatnya mana sekarang sesuai Kota KTP? Kembang. Kota Kembang. Kampung Serap. RT berapa? RT 3. RW 3. RW 3. Ada sih, ada KTP-nya. Ya udah KTP-nya ya. Iya. Jadi punya tanahnya tanah orang tua. Iya. Tanah orang tua semuanya 4.700. Kemudian dibebasin pakai tol. Iya. Sampai sekarang belum dibayar. Belum, Pak. Sama tolnya. Ya iyalah. Tapi udah dipakai. Udah. Dosa itu. Iya, masa Allah, tanahnya udah dipakai belum dibayar. Kasihan banget Bang, lihat saudara saya semuanya udah berapa ahli waris? 7.
7. Sampai meninggal udah 3. Udah meninggal 3. Ya, tinggal 4. Tinggal 4 lagi. Iya, perempuan 2, laki 2. Tapi tolnya belum dibayar juga. Belum, Pak. Oh, ya udah. Banget ini saya. Hari Senin saya mau ketemu juga Pak. Ada Pak Erick Thohir. Ya, mau berkunjung ke Pemda Jabar. Iya, Pak. Saya sampai Pak nangis-nangis saya supaya ketemu Bapak. Ya, nanti kunjungan ke Pemda Jabar nanti termasuk saya sampaikan. Pastikan pengelolanya BUMN. Ya, mudah-mudahan segera dibayar. Iya, ya Bu ya. Ayo Bu ya. Udah, Ibu makan pagi dulu. Ya, udah nanti kita undang pengembang tolnya untuk segera bayar, ya. Anunya ada berkas-berkasnya. Ya ada. Makasih Bu ya. Nih. Gila ya. Kalau warganya langsung disambut sama Kang Deddy kalau sempat gitu kan. Gila 13 tahun belum dibayar. Tanahnya dibebasin buat dijadiin tol. Belum dibayar udah 13 tahun. Ahli warisnya sampai udah nggak ada 3 orang kan. Gila, tolonglah. Tapi ini sekarang formatnya aku tangkap nih ya, punten kalau salah ya. Ketika warga Jabarnya langsung yang datang untuk mengadu, kalau Kang Deddy ada di situ dan bisa langsung sama Kang Deddy gitu. Tapi kalau warga luar mungkin ya karena mengingat kemarin sempat ada yang akhirnya ini kan apa namanya? Jadi kontroversi gitu kan, perihal naik kapal di mana akhirnya kalau warga luar yang nerimanya timnya gitu ya, biar nggak salah salah paham nanti jadi goreng-gorengan gitulah ya. Ini lasnya kita meluncur nih, meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Lasnya ada nih yang sama KDM yang bikin teman-teman netizen gemes, "Hayo tugasin" gitu. Kita teh kan pengen punya sosok Maing gitu. Ini diposting sama Kang Deddy, ceki-ceki. Play. Nih yang lagi sama siapa itu? Teteh cewek. Dari mana teteh ceweknya? Dari Bandung ya. Hah? Dari Bandung, ngapain? Olah main sama Hiang, coba lihat tetehnya. Enggak lihat tetehnya, cantik enggak? Coba lihat muka tetehnya. Enggak, tetehnya lihat mukanya. Cantik enggak? Cantik. Oh, dengan Hiang cantik siapa? Cantik teteh. Oh, hebat dong. Salam dong. Bilang selamat berlibur. Selamat berlibur. Semoga bahagia. Nah, Sun tetehnya coba, berani nggak? Wah. Nih ya. Udahlah gas lah ya. Pada menunggu sosok Maing gitu ya. Iya. Kalau yang sama Ibu siapa kemarin Ibu Shirley itu kan, ya. itu Nihangnya kan kayak langsung gitu, kelihatannya sinis gitu kan. Kalau yang ini mau Sun loh. Iya, udah gaskeun lah Kang lah. Pada nunggu ya, pada sono ya sama sosok Maing gimana tuh Kang Deddy ini teh. ya ini cuma hiburan biasa aja gitu ya. Ya udah Nyoh, mungkin segini dulu. Sudah ditutup dengan refreshing dari ini yang KDM sama teteh cantik gitu, teteh cewek. Sementara segini dulu, besok ada update apa kita gas lagi. Sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa kita meluncur. Meluncur. Cus. Yo, super thanks kita dari video kemarin ada 2. Yang pertama kita buka dari Saninata. Tolonglah warga di luar Jabar, kalau ada masalah carilah gubernur masing-masing. Woi, beban KDM sudah terlalu berat, jangan ditambah lagi. Benar-benar kasihan KDM. Lasnya dari Indis Charlander. Kalau ada orang baik yang dibiasakan untuk memanfaatkan orang tersebut atau memanfaatkan keadaan, kenapa selalu datang ke KDM? Kali-kali ke tolonglah, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu Bolos si Bakun yang bangun dua tepi mangkok cabut dulu dan ciao.